Penting banget nih, inilah kata-kata terakhir Yesus sebelum berangkat ke surga. Pak Pendeta, penasaran deh, siapa tuh sebenarnya Theophilus yang kepadanya Lukas menulis kitab Kisah Para Rasul? Apa definisi seseorang yang disebut saksi, dan kalau kita seperti sekarang yang tidak hidup di zaman Yesus hidup, bagaimana kita bisa menjadi saksi? Kata-kata dan kesaksian terakhir memberikan bahwa Yesus menginginkan agar murid-muridnya, termasuk kita pengikutnya, tetap menjalankan misi untuk memberitakan keselamatan kepada orang lain. Halo semuanya, kembali lagi one and only di Cornerstone Connection. Dengan aku, Angel, dan teman-teman aku nih. Halo semuanya, aku Cella. Hai semuanya, aku Sharon. Dan kita akan sama-sama belajar Cornerstone. Yap, bener banget. Nah, ini masih suasana tahun baru juga nggak sih? Iya. Aku mau ucapin ke kalian semua Happy New Year semuanya. Happy New Year semuanya. Nah, oke guys, jadi di turunan yang baru ini, karena sekarang kan juga udah ada tahun baru, tentunya kita ada pembahasan yang baru, pelajaran yang baru. Nah, tapi sebelum itu aku mau infoin dulu nih kalian, bagi teman-teman yang belum punya buku Cornerstone yang kita pegang ini, supaya kita bisa belajar bareng-bareng, kalian bisa chat call center Hope Channel Indonesia atau bisa DM Instagram Hope Channel Indonesia untuk dapetin bukunya. Dan ingat, nggak dipungut biaya. Jadi kalau misalkan dipungut biaya, salahin Kurirnya. Nah, Oke. sekarang kita mau belajar tentang apa sih, Kak? Nah, kita nih kan udah masuk tahun baru yang tadi aku bilang nih. Dengan pelajaran baru, tema triwulan ini adalah pergi jauh. Dan apa yang akan kita pelajari hari ini, judulnya kata-kata dan kesaksian terakhir. Kata-kata terakhir. Biasanya kita dapat kata terakhir kalau misalnya orangnya udah mau pergi nggak sih? Iya, Waduh. putus, Aduh. meninggal. Bisa gitu Ya, ya, dapat kata-kata meninggal, terakhir ya. iya. Tapi pergi kemana nih? Pergi. Ini cerita tentang apa sih? Kesaksian terakhir. Unik banget nih judulnya nih. Oke. Mending kita cek aja gak sih, langsung baca aja ceritanya. Kita sama-sama buka dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 14. Bagi teman-teman yang belum punya bukunya, boleh baca di Alkitab ya. Oke, Sharon Angel boleh baca? Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, aku lanjutin ya. Lalu sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Selanjutnya, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus.
Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Oke, jadi tuh sekarang aku udah dapet ini tuh cerita tentang apa? Ini itu cerita tentang Yesus terangkat ke sorga. Walah. Dan tahu nggak, ceritanya ini ternyata adalah lanjutan dari pelajaran kita yang lalu, pelajaran sampai 13. Teman-teman masih pada inget nggak? Iya, aku ingat. Aku juga inget sih. Kalau teman-teman gimana di rumah? Nah, ketik di kolom komentar ya. Nah, kisah ini tuh ditulis oleh Lukas tentang pesan dari Yesus sebelum terangkat ke surga. Wah, menarik banget ya. Benar. Kayak kita kebayang nggak sih kalau misalnya kita dapat pesan langsung, pesan terakhir yang Yesus sampaikan? Tapi kayak sekarang dunia zaman sekarang nggak ada sih. Iya. Iya sih. Paling tuh kayak modern ya kan? Tapi tuh yang aku dengar tuh dulu kayak pesan-pesan dari Yesus tuh kayak Samuel dapat pesan dari Yesus. Iya, itu kan langsung ya dikasih tahu. Tapi itu bukan terakhir nggak sih? Ya, Bukan, pesan, belum terakhir. Belum terakhir. Oke, jadi penasaran deh, kira-kira udah semua belum sih kayak tahu tentang cerita Yesus gitu lah. Nah, coba kita tanya ya sama Profesor Cornerstone. Apakah kamu tahu ada 6.912 bahasa loh di dunia sekarang ini? Wah, banyak sekali ya. Lebih jauh lagi, sepertiga dari bahasa-bahasa itu tidak memiliki Alkitab dalam bahasa mereka. Artinya, ada sekitar 193 juta jumlah orang yang berbicara dalam 2.251 bahasa tersebut, di mana Injil Yesus Kristus belum diterjemahkan bagi mereka, teman-teman. Nah, Profesor Corner jadi pengen belajar bahasa nih, supaya bisa bantu terjemahin ke orang-orang yang belum kenal sama Tuhan Yesus. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membantu kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan di segmen ini sudah bersama-sama dengan kita Pendeta Beni Tambunan. Halo Pak Pendeta. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Pendeta. Gimana Pak Pendeta? Sehat gak? Sehat kan? Sehat ya? Sehat, puji puji Tuhan. Tuhan. Oke. Nah, tadi kan kita udah baca pelajaran pertama dengan judul kata-kata dan kesaksian terakhir. Dan ayat intinya yang terdapat di Kisah Para Rasul 1 ayat 7 dan 8. Isinya, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah, Pak Pendeta, penasaran deh, siapa sih tuh sebenarnya Theophilus yang kepadanya Lukas menulis kitab Kisah Para Rasul? Theophilus itu digambarkan adalah sahabat Allah. Theo itu Allah, Theophilus itu disayangi ataupun sahabat. Ya, jadi Theophilus itu digambarkan dengan seorang sahabat Allah yang bentuk lainnya tidak ada hal yang memberikan keterangan lain. Sejadi memang orang yang dekat dengan Lukas, yang juga penulis buku Lukas dan buku kisah, Dr. Lukas, tapi juga bisa digambarkan bahwa beberapa orang yang memang ada di sana, yang memang sangat mengikuti perjalanan daripada Yesus, dan dia banyak bercerita kepada Dr. Lukas siapa Yesus sebenarnya. Jadi ini juga gambarkan bagian lain, ada pendapat lain mengatakan bahwa dia memang agak sedikit sahabat daripada Lukas, sehingga Lukas pun banyak bercerita kepada dia. Jadi Theophilus itu bisa digambarkan juga orang yang memang rohani, tapi juga orang yang dekat dengan Dr. Lukas. Oh. Jadi sebenarnya itu Theophilus itu memang orang atau kayak sebagai julukan aja, Pendeta? Beberapa referensi memberikan bahwa itu memang orang, tapi ada satu referensi mengatakan bahwa itu ada julukan kepada beberapa orang yang dekat. Intinya sih bahwa mereka itu dekat dengan Lukas, tapi juga orang yang sangat rohani. Aku baru denger nih cerita tentang Theophilus ini. Makasih Pak Pendeta. Lanjut ya?
Jadi pertanyaan selanjutnya untuk pendeta, pesan terakhir Yesus sebelum naik ke surga dalam cerita ini kalau kita bandingkan dengan kata-kata terakhir Yesus dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Apa sih persamaannya dan perbedaannya, pendeta? Bahwa Yesus persamaannya pasti sama-sama terakhir. Sama-sama terakhir, ya. Tapi titik berat yang diinginkan adalah bahwa pada waktu Yesus mau naik ke surga, dia katakan kamu harus kumpul, kemudian nanti akan ada Roh Kudus, kamu curahkan Roh Kudus, pelajaran kita selanjutnya itu, ya. Tetapi pada saat kamu akan menerima itu, maka kamu akan bekerja sebagaimana yang Allah inginkan untuk menyebarkan berita kemanapun, ya. Sedangkan di buku Matius 28, 19, 20 katanya, ya sudah pergi ke semuanya. Ya, tapi di Lukas memberikan di awal pelajaran bahwa mulainya dari Yerusalem dan lain sebagainya. Sedangkan di buku Matius 28, ya kamu kasih pelajaran, kemudian kamu baptis dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, kemudian melakukan lain sebagainya. Jadi ada hal yang lebih detail, baik di masing-masing buku, ya, baik di bagian awal daripada Lukas maupun Kisah dengan di bagian akhir daripada buku Matius. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan aku pikir-pikir, memang semuanya itu kayak di buku-buku gini ya, udah ada bagiannya gitu ya, kayak ada detailnya masing-masing ya di setiap kitabnya, pendeta. Iya. Tergantung kan penulis itu menulis kepada siapa yang ditujukan. Ya, kalau Kisah Para Rasul maupun Lukas kan kepada orang-orang Yahudi yang ada bahwa ini loh kamu ada tugas ini yang harus kamu lakukan. Ya. Dan pada pesan pada murid-muridnya juga ini yang harus kamu lakukan. Ya. Tapi sebelum kamu lakukan, kamu kumpul dulu, nanti akan ada Roh Kudus yang akan menuntun kamu dalam kehidupan kamu. Oke, pemerintah, ini pertanyaan selanjutnya. Nah, kan Yesus katakan kita harus jadi saksi. Apa definisi seseorang yang disebut saksi, dan kalau kita seperti sekarang yang tidak hidup di zaman Yesus hidup, bagaimana kita bisa menjadi saksi? Iya, saksi kan ada beberapa saksi ya. Saksi yang paling baik adalah yang melihat langsung lah ya, itu pasti ya. Kalau kalian mengalami banjir gitu kan, mau sekolah bahasa banjir kan lebih kena kalau bercerita mengenai banjir dibandingkan mengenai kebakaran misalnya kan. Iya. Karena saya udah pernah ngalami banjir gitu kan, dibandingkan kebakaran. Bahkan di mana habis, walaupun sama-sama habis nih barang nih. Banjir juga barang habis, bakaran juga barang habis gitu kan. Tapi akan lebih mengena pada waktu kita menceritakan mengenai banjir karena kita mengalami sendiri. Ya, kemudian atau misalnya kita kenal seseorang lah, ya. Kita bisa tahu, enggak orangnya enggak begitu kok. Ya, saya kenal dekat. Kita bisa kasih kesaksian siapa dia sebenarnya karena kita dekat dengan dia. Ya. Tapi ada juga orang yang memang berdasarkan kepada 1-2 kali ketemu dia sudah tahu, oh ini memang orangnya baik katanya. Atau memang berdasarkan referensi yang ada. Dia baca apa semuanya, baca buku dan lain sebagainya ya mengenai orang tersebut, maka bisa kasih referensi untuk itu. Ya, jadi itu bisa jadi saksi. Kita bisa jadi saksi waktu kita baca Alkitab, siapa Yesus itu kita baca, oh Yesus begini dong ya. Maka kita rasa bahwa oh nih Yesus itu begini gitu. Kita bisa kasih kesaksian siapa Yesus sebenarnya berdasarkan bacaan yang kita baca, kemudian kita alami sendiri bagaimana Yesus menuntun kita, maka kita bisa kasih tahu kepada orang lain. Dibandingkan orang yang tidak pernah baca, dengar mungkin informasinya bahkan informasi yang salah ya dan lain sebagainya. Jadi saksi itu adalah dia mengalami sendiri, dia rasakan sendiri, kemudian dia kasih itu lebih mantap dibandingkan dia nggak pernah ngalamin apa-apa. Benar. Ya, sama seperti kalau kita bilang, kerupuk ini garing nih, kerupuknya atau peye ini garing nih, kan harus makan dulu. Iya. Baru tahu. Iya nih garing nih ya. Kalau nggak garing, ya kita masa begitu makan alot misalnya gitu ya. Jadi pengalaman sendiri yang kita bagikan kepada orang lain mengenai siapa Yesus itu sebenarnya itu akan lebih bermanfaat dibandingkan dengan udahlah ikut Yesus saja. Siapa Yesus?
tahu orang tua aku waktu itu kasih tahu Berarti gini-gini. memang harus kita cari sendiri ya Pak Iya, Pendeta ya? kita cari sendiri baru kita tahu bahwa kita bisa memberikan kesaksian siapa Yesus, siapa Tuhan sebenarnya bagi kehidupan kita. Oke, luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya Pendeta. Di sini kan di Alkitab dibilang tuh, kalau misalnya kita harus jadi saksi Tuhan di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, pertanyaannya, kenapa murid-murid Yesus itu harus mulai dari Yerusalem? Apa bedanya Yerusalem sama Yudea, Samaria sama ujung bumi itu bedanya apa, Pendeta? Iya, orang mengenal kita kalau orang kenal kita adalah di rumah tangga kita dulu dong pasti. Oh, iya sih, benar. Ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, pasti situ yang Iya. lebih mengenal kita. Kalau orang cerita bilang, wah dia gini-gini, enggak, orang saya satu rumah kok gitu ya. Saya lebih kenal dia, makanya. Jadi baru mungkin tetangga, ya, baru teman-teman sekolah, ya, baru sebagai ketua OSIS misalnya lebih banyak yang kenal gitu ya. Juara ini juara itu lebih banyak lagi yang kenal. Jadi artis lebih banyak lagi yang kenal gitu kan. Tapi kan awalnya di lingkungan yang dekat dulu. Jadi gambaran yang Yesus berikan jadi saksi itu dimulai dari Yerusalem, ya mulai yang dekat dulu gitu. Yang dekat dulu. Bagaimana kita kasih tahu langsung ke orang lain sementara yang dekat nggak kenal, nanti orang benar nggak sih dari ini? Benar nggak sih gitu ya? Orang tanya malah. Tapi kalau sudah dari yang dekat sudah kenal dengan baik, maka mereka pun akan bisa memberikan siapa kita sebenarnya dan itu lebih sebar lagi. Jadi saksi itu di Yerusalem dulu maksudnya adalah supaya bisa kita kenal dulu semua di sana, ya, nggak usah langsung jauh-jauh mana-mana, ya, baru nanti kepada yang lainnya. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pendeta. Thank you so much Pendeta karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Nah, diharapkan juga bagi teman-teman yang menonton boleh mengerti pelajaran kita yang kita bahas tadi. Oke, sebelum kita lanjut, kita mau kenalan sama teman-teman baru dalam segmen Apakah Pendapatmu? Nama aku Wycliffe, aku dari Perguruan Advent 1 Jakarta, aku kelas 11. Halo, nama aku Kezia, aku dari Perguruan Advent 1 Jakarta, kelas 10. Perkenalkan, nama aku Jual, aku dari Perguruan Advent 1 Jakarta, aku kelas 12. Perkenalkan, nama saya Gabriel, saya sekolah dari Advent 1 Jakarta, saya kelas 10. Sekolah, karena menurut aku kita kan selalu berinteraksi sama teman, terus teman juga selalu bisa dengerin kita gitu kan. Udah itu aja sih dari aku. Kalau menurut aku keluarga, karena kalau misalnya dalam keluarga kita udah mengerti tentang Yesus, kita bisa membawa itu semua keluar dengan baik. Bisa kita bawa ke sekolah ataupun ke gereja dan lingkungan kita. Kalau menurut aku, pekerjaan misi itu yang paling penting dari keluarga sendiri. Karena kalau misalnya kita udah baik di dalam keluarga, pasti kemanapun kita pergi kita akan jadi orang yang baik. Karena kalau keluarga sudah benar, kemana-mana pun sudah benar. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, tadi teman-teman kita udah memberikan pendapat mereka dan menurut kalian tuh gimana tuh? Menurut aku sih, aku setuju sama segala pendapat mereka ya. Karena ada yang dari luar, dimulai dari keluarga. Karena hidup ini tuh butuh sosial ya. Jadi menurut aku setuju sama semua jawaban mereka. Kalau Sharon gimana? Menurut kamu di sini kan ada pertanyaan nih. Yang manakah menurut kamu wilayah yang paling membutuhkan pekerjaan misi? Tadi berhubungan juga sih sebenarnya ya sama pertanyaan yang tadi kita tanya ke pendeta. Sebenarnya semuanya benar, cuman aku setuju sama yang mana? Aku setuju sama yang bilang dari keluarga dulu. Oke, kenapa tuh?
Ya tadi yang seperti pendeta bilang kan mulainya dari lingkungan kita dulu. Kita kan dari keluarga nih. Terus mereka juga bilang tuh tadi katanya kalau misalnya dari keluarga udah baik, pasti keluarnya juga bawa yang baik gitu. Betul. Benar. Keren-keren banget ya jawaban mereka. Semoga bukan cuma sekedar memilih wilayah untuk menjadi pekerjaan misi. Benar, kita juga harus mengerjakannya. Yang di dekat-dekat dulu aja nih, kayak seperti di keluarga kita. Atau benar tadi dibilang dari teman-teman sekolah ya. Jadi dimulai dari keluarga, teman-teman sekolah, terus lebih luas lagi gitu. Setuju banget nih tadi sama pendapat-pendapat yang tadi. Dan gak terasa ya kita sudah sampai di akhir pembahasan dan saat ini kita meminta pendeta untuk memberikan kesimpulan. Baik, kesimpulan pelajaran pertama kita untuk tahun yang baru ini, kata-kata dan kesaksian terakhir memberikan bahwa Yesus menginginkan agar murid-muridnya, termasuk kita pengikutnya, tetap menjalankan misi untuk memberitakan keselamatan kepada orang lain. Pelajaran kita mengatakan selain daripada keluarga kita, juga jemaat kita, gereja dibuat juga untuk pekerjaan misi. Pekerjaan misi untuk memberitakan kepada orang lain siapa Yesus itu sebenarnya. Jadi dari pribadi kita, dari keluarga kita, ke lingkungan kita dimanapun kita berada, orang akan katakan, oh ini loh sebenarnya pengikut Tuhan. Jadi kata-kata dan pesan terakhir yang diberikan itu akan menjadi bagian daripada kehidupan kita untuk kita boleh selalu mengikut kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Oke. Amin. Oke, jadi kita udah sampai di pembahasan terakhir kita. Saat ini kita mempersilakan pendeta untuk berdoa. Terus doakan juga teman-teman kita yang sedang menyaksikan kita di mana mereka berada. Silakan pendeta. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena tahun yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur karena pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan teman, sekolah, maupun lingkungan gereja, bahkan di masyarakat luas. Biarlah banyak orang yang mengenal Tuhan dengan lebih baik, dan tentunya boleh menjadi satu kesukaan, kegembiraan bagi kami. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, dalam segala aspek kehidupan mereka, baik dalam pendidikan maupun di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang melindungi, Tuhanlah yang memberkati. Yang sakit atau dalam keadaan kesusahan dan berseru pada Tuhan, Tuhanlah yang menjawab doa-doa mereka, agar mereka pun bersuka, bergembira karenanya. Kami hanya alaskan doa ini dalam nama Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Berakhirlah sudah pelajaran kita pada pekan ini. Terima kasih kepada kita semua yang sudah selalu setia mengikuti program Cornerstone dan juga kepada pendeta yang telah menjadi narasumber kita. Tuhan berkati pendeta. Terima kasih. Terima kasih pendeta. Buat teman-teman semua, tetap semangat terus ya untuk belajar firman Tuhan. Karena melalui belajar firman Tuhan, kita akan menemukan hal-hal yang baru dan luar biasa untuk kehidupan kalian. Sampai ketemu teman-teman Hope Channel yang selalu setia mencari dan